Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Jadi kalau biasa dengerin pandit itu adalah orang yang expert di bagian tertentu. Pandit bola, pandit sport, pandit badminton. Kalau gua nggak pandit tapi pakar. Nah, ngaku-ngakuin aja sendiri. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah mulai nonton lagi, karena gue udah mulai upload lagi biar masuk ke logaritma YouTube yang viewsnya nih sebelum-sebelumnya itu udah lumayan, tapi gara-gara jarang upload nggak dimunculin mungkin sama YouTube. Jadi gue terima kasih banget sama lu yang udah like, komen, dan subscribe, apalagi share video ini. Dan hari ini tentunya gue akan membahas transfer update seputar Barcelona ya. Kemarin sih udah, tapi karena Barcelona baru saja kedatangan Robert Lewandowski. Boleh tepuk tangan. Jadi dengan datangnya Lewandowski ke Barcelona banyak menguntungkan pihak ya. Salah satunya Barcelona mungkin untung mendapatkan Lewandowski. Dari sisi La Liga pun untung. Mungkin ada fans Lewandowski yang biasanya cuma nonton Bayern, ini beralih ke nonton La Liga gitu kan. Jadi La Liga punya aset baru, La Liga punya daya jual baru karena kedatangan lagi striker-striker top level ya. Karena kalau kemarin udah hampir, bahkan Messi pun mengakuin harusnya 2020 yang mendapatkan Ballon d'Or adalah Lewandowski. Jadi wah, udahlah, ini kedatangan pemain top. Nanti kita akan bahas seperti apa skema yang akan disusun Xavi dan sejauh mana Barcelona melangkah. Nah, itu dia. Nah, kita mulai bahas dari ini dulu nih. Yang menyenangkan dari gua ya, maksud gua terutama sebagai fans Barca ya, penikmat sepak bola dan fans Barcelona. Ketika di saat jendela transfer dibuka, tim-tim lain itu rusuh banget tentang ya rumor. Chelsea pengen mendatangkan ini, MU pengen mendatangkan ini, Real Madrid pengen mendatangkan pemain A. Bahkan di tim-tim level papan atas mendatangkan pemain-pemain papan atas juga. Tapi itu cuma rumor yang kayaknya mungkin secara sengaja digulung terus, dibakar terus sama media biar media dapat engagement. Karena peluang mendapatkan engagement di saat transfer ini, di saat bola lagi off season, itu peluangnya gede banget buat media-media menjadi sorotan. Jadi di saat semua rumor bermunculan, isu-isu bermunculan, tapi Barcelona nggak pakai rama rumor, nggak pakai was, tiba-tiba datang, Rapinya datang, Lewandowski datang, Christensen datang, Kessie datang, itu yang gua cukup menyenangkan menjadi fans Barcelona khususnya di jendela transfer musim ini. Karena yang gue pusingin adalah ada yang bilang kan Barcelona lagi bangkrut. Barcelona nggak bangkrut menurut gue, finansialnya lagi trouble lah. Tapi di saat finansial trouble kok malah belanja. Ada yang mengatakan, gue nggak tahu berita yang benar gimana, De Jong belum dibayar, De Jong nggak mau pindah ke MU gara-gara gajinya belum dilunasin. Tapi dari pihak De Jongnya sendiri pun ya, ada yang bilang memang De Jong udah minta tunggangannya ke Barcelona, haknya udah diminta, tapi kayak De Jong diajak tur ke Amerika, tur ke USA diajak, fine aja. Gue nggak tahu, kayaknya nih nggak ada masalah sebenarnya, atau malah justru nggak pindah nih. Karena kemarin isunya adalah ketika De Jong pindah ke MU, itu ruang untuk mendatangkan Lewandowski semakin dekat, semakin gampang datangin Lewandowski. Tapi gue nggak ngeliat sih update terakhir Here We Go-nya si Fabrizio Romano, udah Here We Go-in De Jong apa belum? Kayaknya sih udah ya. Kalau udah sih harusnya udah, tapi gue kayak masih ada keyakinan De Jong masih nempel ya. De Jong masih nempel di Barcelona. Itu nggak tahu lah. Tapi yang gue seneng adalah di secara persaingan beberapa pemain top khususnya itu ditawar sama klub lain selain Barcelona dengan transfer yang lebih gede, dengan gaji yang lebih gede, per tahun lebih gede.
Tapi pemain-pemain tersebut memilih ke Barcelona, ya. Ya oke lah, kalau Rapinya dekat Deco, agennya Rapinya kan Deco, ya. Itu dekat sama Barcelona, oke lah, licin-licinan Deco, licin-licinan Alameni. Tapi Lewandowski ini, gue nggak tahu kayak apa yang dicari ke Barcelona gitu. Respect lah gue, dia rela nurunin gaji, rela nurunin biaya transfer demi main di Barcelona. Itu Barcelona yang gue inginkan. Barcelona yang gue inginkan adalah Barcelona itu sebuah klub diisi pemain-pemain top, ya, bukan pabrikan-pabrikan La Masia. Kalau pabrikan La Masia ini jago, emang dia pas buat main di Barcelona, ya silakan gabung Barcelona. Kalau enggak, ya lu nggak masuk screening untuk berada di level top Barcelona. Oke, itu yang gue seneng dari sebagai pecinta sepak bola dan pecinta Barcelona khususnya. Nah, sekarang Lewandowski gabung ke Barcelona, terjadi penumpukan di lini depan. Kita tahu di lini depan, ini yang jadi hitungan gue nih. Lini depan ada Auba, ada Lewa, ada Depay, ada Braithwaite. Nah, di antara empat ini, Depay ini yang mau Depay gara-gara mau ngambil Konde. Depay itu rela buat tambahan ngambil Konde. Gue nggak tahu, tapi Depay diajak ke Amerika buat roadshow. Striker 4 kita udah punya. Main wing kanan lah ya, wing kanan. Ini sayap kanan itu ada Dembele, Rapinya, Collado, Ilaik, Akromak, Abde juga ada, kayak Abde nggak dibawa kayaknya ke atas. Ada 4 juga. Sebelah kiri Ansu Fati, Ferran Torres, ya. Ya Ansu Fati, Ferran Torres lah, oke lah. Tapi gue nggak terlalu expect sama Ansu Fati, nanti akan gue jelasin, gue paparin. Lini depan udah menumpuk seperti itu. Ini menunjukkan keseriusan Barcelona, keseriusan Xavi untuk menjalankan musim depan. Karena gue yakin Xavi, apalagi Barcelona sekarang Liga Champion, jadwal pasti padat. Sepak bola modern kayak sekarang itu butuh tim A dan B yang cukup deket lah levelnya lah, jangan jauh-jauh. Ya, kita tahu tim-tim yang sukses semua rule-nya pasti tim A, B-nya itu kuat-kuat. City begitu, ya. Bayern begitulah ya, bagus-bagus. Jadi ketika orang nggak bisa main full satu musim, bisa ada lapis kedua yang turun dan kekuatannya hampir sama. Ini bukti keseriusan Barcelona. Di lini tengah, gue udah anggap De Jong udah nggak ada ya, Kita nggak perlu khawatir. Di lini tengah ada Kessie, ada Pjanic nih, Xavi kayaknya rada percaya dikit dengan Pjanic. Ada Gavi, ada Pedri, ya. Ricky Puig nggak gue hitung, mudah-mudahan dijual nih orang ya, ditukar es kelapa muda juga nggak apa-apa ya di Barcelona. Cia. Nah, udah ada 4 gelandang. Yang masalah adalah lini belakang ini. Walaupun gue yakin Christensen itu main di tengah, berarti di belakang ada Jordi Alba, Balde, Des, Mingueza yang harusnya dijual, Eric Garcia, Araujo. Kalau Konde masuk, Konde. Ada Christensen. Kalau Alonso bisa masuk, Alonso. Wah, ini gokil sih. Maksud gue ini udah Barcelona banget. Nah, mungkin Barcelona cuma di lini belakang. Kiper gue nggak terlalu masalah. Kalau masih mau pakai Stegen mah oke. Kiper tuh makin tua, refleksnya makin jago biasanya. Inaki Peña juga bagus, lumayan. Walaupun gue masih penasaran Neto seperti apa. Itu skuad Barcelona yang sekarang. Kita menunggu lagi Konde masuk, bolehlah ditukar Depay. Permasalahan Barcelona sekarang adalah gimana nanti mendaftarkan pemain-pemain. Kena lagi gak salary cap? Salary cap-nya ini bisa masuk atau sebenarnya bisa diakalin. Salary cap tuh bisa diakalin kayak waktu Barcelona ngerekrut Alves. Dia cuma digaji berapa ya? 8.000 apa 1 juta, gue lupa. Gajinya itu kecil, meminimalisir biar masuk salary cap. Tapi selain gaji, bonus-bonusnya nih kayaknya sih nggak masuk hitungan buat salary cap. Mending kayak gitu cara ngakalinnya. Sama ada beberapa pemain yang harus dijual buat nurunin gaji. Kayak De Jong itu nomor 3 apa nomor 4 paling tinggi ya, di bawah Busquets, di bawah Dembele gitu. Jadi kalau De Jong dikeluarin masih dikit lagi aman untuk salary cap. Nah, itu yang terjadi. Sekarang gimana Barcelona ke depannya? Barcelona harus membuang sampah-sampah yang ada di klub. Gue rela nggak rela Lord Paduka Braithwaite harus dijual. Di depan Depay harus dijual. Gue nggak
nggak pernah stuck sama Depay, walaupun terakhir main jadi second striker dia bagus ya, ada di belakang striker dia bagus. Ricky Puig udah pasti nggak ada harapan karena Pablo Torre belum gue sebut tadi. Ricky Puig udah nggak ada harapan di saat lu masih jadi wonderkid, lu ame Andre Gomez yang mainnya aneh aja sama Denis Suarez yang mainnya aneh, lu ketutup. Ya ketika lu usia matang, ada Pedri lebih jago dari lu, ada Gavi lebih jago dari lu. Ketika mereka udah mulai mateng, lu agak senior dikit, ada Pablo Torre yang mainnya juga bagus, tinggal ditambahin fisik aja. Nah, Ricky Puig, mohon maaf dari dulu gue gak pernah seneng sama Ricky Puig, harus dijual. Mingueza harus dijual, ya. Lini belakang Pique nggak apa-apa kalau masih mau main, jadi buat senioran lah, nggak apa-apa lah, formalitas kayak gitu. Nah, tinggal datengin Konde, kalau nggak datengin ya back lagi. Gue belum dapat rumornya siapa selain Konde ya. Ada Konde, Christensen, Araujo, Eric Garcia, ini udah oke lah ya, pemain muda. Harus ada yang senior kayak boleh sekalian gambling Araujo, Konde, sama sih tipenya ya, tipe intercept, bukan tipe yang ngejar-ngejar, enggak, dia nunggu di belakang. Karena ada Casey yang jarak tempuhnya oke, etos kerjanya oke, ya. Dia bisa maju sampai depan gawang musuh, dia bisa mundur sampai belakang gawang, sampai depan gawang Barcelona. Nah, kalau udah gitu, kita ngeliatin lagi kekuatan, kita petain lagi musuh-musuhnya. Gue ngeliat Madrid oke, kalau punya penerus dari Casemiro, Modric sama Kroos. Dia ada tuh Tchouaméni, Camavinga, satu lagi gue lupa. Madrid di depan nih belum ada nih. Hazard gue belum lihat jago lagi apa enggak, tapi Vinicius oke lah, dia bakal jadi bintang tetap di Liga Spanyol. Benzema ini on fire, lagi on-onnya. Tapi kalau Benzema cedera, gue nggak tahu apa yang dilakukan Ancelotti. Ya, mungkin ada Mariano di depan atau belum ada lagi selevel Benzema, karena ngaruh banget Madrid kalau nggak ada Benzema. Kalau kita ke Atletico Madrid, ya Atletico Madrid gitu-gitu aja lah. Ketemu Barcelona, ketemu Madrid juga parkir. Ketemu tim yang lebih di atas dikit parkir. Jadi ini cukup seru. Gue berani bilang Barcelona udah bisa bersaing untuk menjuarai La Liga. Bahkan semifinal Liga Champions bisa lah. Lagi ada Lewandowski, asal punya supply, asal Xavi berani rotasi pemain, berani punya skema baru selain 4-3-3. 4-3-3. Ingat, kalau masih main 4-3-3, sekarang ini orang main udah gegen pressing, udah fisikal, semua pemain imbang, di mana pemain pakai otak, pemain pakai visinya bagus, tapi stamina dan fisiknya juga harus bagus. Nggak bisa lu kayak Barcelona yang dulu. Oke lah kalau lu sekelas Iniesta, Xavi, tapi sekarang fisik juga harus digempur. Ya, si Pedri udah mulai nge-gym, ototnya udah mulai kelihatan, itu gue apresiasi ya. Yang jadi masalah, gue kemarin nge-tweet penyerang Barcelona banyak kecuali Ansu Fati. Gua nggak berani expect tinggi-tinggi sama pemain yang rentan cedera. Kalau lu bisa kesel sama Dembele saat Dembele cedera ya, lu standar ganda banget kalau lu suka sama Ansu Fati. Apa karena dia La Masia? Apa karena dia pangeran Barcelona di Spanyol, dia dirajain apa gimana? Gue nggak tahu. Apa pernah dia cedera tapi dia lebih lovable dari Dembele? Ya, gue bukan nggak suka, gue nggak expect sama Ansu Fati, pemain yang udah rentan cedera. Sekarang gini, kemarin main sama Olot, oke, uji coba itu cuma ngejajal skema, uji coba itu cuma ngerotasi pemain, ngasih menit bermain. Lu ditabrak back Olot yang entah berantah manusia dari mana, yang mungkin screening ke Eropa juga belum, logonya aja belum jadi, itu lu jatuh gitu, lu ringkih. Sekarang kalau main murni pakai visi misi, kalau mainnya taktis masih oke. Tapi sekarang juga harus dibantu sama fisik yang bagus biar nggak ditabrak jatuh. Sebagus-bagusnya lu mengolah bola, sebagus-bagusnya lu passing ditabrak jatuh sakit, adu body jatuh kalah, sekarang lewat. Gue nggak expect tinggi-tinggi sama Ansu Fati. Kalau mainnya silakan, kalau nggak ya tinggal di depan Lewandowski, kanannya si Rapinya, Dembele bisa main di kiri, Dembele di kiri. Udah, itu serem menurut gue. Gelandang, kalau udah nggak ada orang yang kayak Busquets, ya, Busquets ini bener-bener jenderal di tengah, ya, dijangkar banget. Dia positioningnya bagus, distribusikan bola ke depannya bagus, ya, mengisi ruang space yang ada di lini tengah semua ketutup sama Sergio Busquets. Kalau udah nggak ada pemain kayak dia, lu harus pasang dua
double pivot. Ini gue selalu wanti-wanti, double pivot. Entah Casey sama Pjanic, depannya harus Pedri. Entah Casey sama Gavi, Casey yang agak tenang dikit, Casey breakernya memutus serangan lawan. Dia lebih sama-sama bagus, dia megang bola bagus, tapi gue lebih seneng dia nge-break jadi breaker. Setelah itu boleh Pjanic yang ngatur bola, boleh Gavi ngatur bola, serahkan ke Pedri. Dembele tinggal lari, Rapinya tinggal lari, Lewandowski tinggal golin. Barcelona meroket. Nah, udah gitu aja dulu. Sampai ketemu lagi di Pakar Bola mengomentari sepak bola dengan kesotawan.